Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B. Di sini kami akan melakukan replay simulasi asuhan keperawatan keluarga pada anak usia sekolah. Saya Nurul Islamia sebagai perawat 2. Saya Nurina Asman sebagai narator. Saya Ananda Eka Tasya sebagai perawat 1. Saya Nur Aziza sebagai ibu. Saya Nadia Elsa sebagai peran ayah. Saya Nunus Diamriani sebagai anak. Pagi hari yang cerah di rumah Tuan R, datanglah beberapa mahasiswa perawat dan tokoh warga mengunjungi rumah Tuan R untuk melakukan pengkajian serta penyuluhan dan demonstrasi terkait praktek lapangan di keluarga. Di rumah Tuan R, ada Tuan R, Nyonya R, dan anak A sedang berkumpul di ruang keluarga. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Iya, baik Pak. Perkenalkan saya dari mahasiswa Kespanakta. Saya Ananda dan ini temannya saya Nurul. Kebetulan saya di sini mau melakukan pengkajian kesehatan keluarga kepada keluarga Bapak. Oh iya Pak, kenapa Pak? Boleh saya melakukan pengkajian kesehatan terhadap keluarga Bapak? Oh, boleh, silakan masuk. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk ya Pak Bu. Sebentar ya, sama dengan istri dan anak saya. Baik Pak. Ibu, Nak, ayo ada tamu. Ibu datang bersama bapak dan anak kecil yang merupakan anaknya dari dapur. Kemudian ibu bersalaman dengan mahasiswa. Duduk, Nak. Ya, baik Pak. Perkenalkan sebelumnya saya Ananda. Saya Ananda dari Stikes Panakta. Oh ya Pak Ibu, kebetulan tujuannya saya datang kemari untuk melakukan pengkajian kesehatan terhadap keluarganya Bapak dan Ibu. Mungkin ini Pak, saya akan memberikan nanti penyuluhan juga terkait beberapa penyakit yang akan saya kaji nanti, dan mungkin pengkajiannya sudah saya lakukan sama teman saya Pak. Ya, biasa. Baik Pak, apa benar dengan Bapak R dan Ibu R? Ya, dan Ya, Pak, mungkin sebelum saya akan melakukan penyuluhan, di sini saya akan melakukan mengisi data-data Bapak dulu. Kalau boleh tahu usia Bapak sekarang berapa nih Pak? 40 tahun deh. 40 tahun ya. Kalau Ibu? Kalau saya 30 tahun deh. Agama dan pekerjaan Bapak R dan Ibu R ini sekarang apa nih? Saya dan sekeluarga agamanya Islam, dan pekerjaan saya di sini sebagai karyawan triplex. Ya, Pak. Berapa penghasilan Bapak dalam sebulannya dalam sebulan di pekerjaan sebagai karyawan triplex ini Pak? Pendapatan saya itu per bulan sekitaran 1.800.000 ya. Oh baik Pak. Sekarang anak Bapak R ini sekolah usianya berapa ya? Berapa nih jawab? Saya Usia 8 tahun ya? Sekarang ini, Ibu lagi hamil ya? Ya. Sekarang. Berapa bulan Ibu? 5 bulan. Oh 5 bulan. Baik Pak, mungkin di sini sekarang keadaan Bapak dan Ibu sekarang ini bagaimana kalau mulai dari kondisi kesehatan? Anak saya sekarang batuk pilek dan demam sih. Sudah satu minggu lalu kami membawa ke puskesmas, namun belum sembuh. Oh baik Ibu. Apakah Ibu di dalam keluarga ini mungkin Ibu mempunyai ada masalah kesehatan atau penyakit berat mungkin Ibu? Kalau saya sama istri tidak ada. Tapi kalau anak saya memang sekarang anak saya lagi sakit. Lalu bagaimana dengan hubungan anggota keluarga Ibu dan Bapak Ibu? Ya, hubungan kami baik-baik saja. Baik. Kalau lingkungan rumahnya Ibu dan Bapak Ibu bagaimana? Baik juga. Kalau pola komunikasinya Bapak dan Ibu di rumah pakai bahasa apa Ibu? Kami pada secara umumnya itu bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia ya Ibu? Iya.
Bagaimana dengan ininya Ibu? Rumah mata, berapa luas rumah mata Ibu? Kalau luas rumah kami itu 3 kali 4 meter, jumlah kamar tidur 1. Rumah kami kekurangan ventilasi, rumah kami bersih, tetapi Pak, rumah kami juga kamar tidur dan dapurnya tidak terpisah. Itu ya Ibu. Oh iya Pak, anaknya lucu sekali, udah sekolah. Saya sudah sekolah di sekolah. Perawat dan keluarga berbincang-bincang mengenai kondisi keluarga Tuan R. Terlihat selama berbincang-bincang, anak Tuan R batuk-batuk, dan ketiga perawat itu pun memulai pengkajian terhadap anak A. Baik Pak, kalau begitu kami mulai ya kajiannya. Nanti perawat Nurul yang akan melakukan pengkajiannya Pak. Oh ya, silakan. Baik Pak, Bu, mohon bantuannya ya. Saya akan mengkaji kesehatan pada anak Bapak dan Ibu. Baik Pak, Bu, saya mulai ya. Untuk usia anak Ibu sekarang berapa ya? Usianya 8 tahun. Untuk jenis kelamin laki-laki. Terus untuk kelasnya sekarang kelas berapa? Kelas 4 SD. Kemudian berat badannya Bu? Berat badannya 29 kg. Untuk tinggi badannya berapa ya Bu? 139 cm. Kemudian untuk status imunisasinya apakah lengkap Bu? Kemudian untuk anak Ibu sekarang sebelumnya ini 3 bulan terakhir apakah pernah menderita penyakit? Kalau 3 bulan terakhir itu ada demam sama kurang nafsu makan. Untuk pola makan anak Ibu bagaimana ya? Sulit makan deh. Terus rata-rata jumlah porsi makannya dalam sehari? 3 sampai 4 porsi. Terus komposisi seimbang cukup. Siap. Terus rata-rata jumlah porsi makannya dalam sehari berapa ya Bu? 3 per 4 porsi. Terus komposisi makannya apakah seimbang, cukup seimbang atau kurang seimbang? Cukup seimbang Bu. Untuk pola minumnya? Baik. Untuk jumlah rata-rata jam tidur anak Ibu dalam sehari berapa? 8 sampai 15 jam. Baik Ibu, untuk kebutuhan bermain anak Ibu apakah baik, cukup atau kurang aktivitas? Cukup deh. Kemudian kebiasaannya mencuci tangan, Jarang. apakah Ibu ada kesulitan belajar? Ya. Untuk kebiasaan mengonsumsi jajanan, Ya dek. Biasa membeli warung. apakah pengetahuan Ibu tentang makanan yang berbahaya cukup atau Kurang tahu deh. Jika anak Ibu sakit, apakah Ibu membawanya ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya? Bawa di puskesmas. Ya. Kemudian untuk anaknya, apakah pernah mendapat penyuluhan berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan? Tidak pernah deh. Apakah Ibu sama Bapak membutuhkan informasi penyuluhan seperti gizi, imunisasi, perkembangan anak sekolah, atau perawatan anak sakit di rumah sakit? Iya. Dengan sekolahnya deh, apakah terdapat hal-hal yang berisiko? Kemudian untuk di lingkungan rumah Ibu terdapat hal-hal yang berisiko atau tidak? Iya. Karena di pinggir jalan. Baik Pak Ibu, untuk pengkajiannya tadi sudah selesai ya. Untuk selebihnya akan saya lanjutkan ya Ibu.
Baik, teman saya tadi ini Nurul sudah melakukan pengkajian. Di sini saya akan melakukan lagi Bu terkait penyuluhan terkait ISPA, ventilasi udara. Kan tadi Ibu bilangnya, Ibu dan Bapak bilangnya tidak ada ventilasi di rumah ya, sama dengan baterai efektif. Nah, baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu ISPA. Nah, Bapak, ISPA ini ialah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas, yang dimana ISPA ini terinfeksi infeksi yang terjadi di saluran pernafasan, baik itu saluran pernafasan atas maupun di bawah Bapak Ibu. Infeksi ini juga dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. ISPA ini juga sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama dengan anak-anak semacam umur seadanya Bapak dan Ibu ini. Baik Pak Ibu, ISPA ini juga menimbulkan beberapa ini, salah satunya peradangan di saluran pernafasan mulai dari hidung hingga paru-paru. Ya, lanjut. 3. Nah, pada sebagian besar ini juga Bapak Ibu, kasus ISPA ini disebabkan oleh virus. Nah, pada sebagian besar ini Bapak Ibu, kasus ISPA ini disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Nah, mungkin itu penyuluhan terkait ISPA dan saya ya Pak. Lalu Lalu Bapak, baterai efektif ini dan Ibu adalah suatu ya Bapak Ibu. Baik, sekarang saya akan melakukan penjelasan terkait baterai efektif ya Bapak Ibu. Baterai efektif ini ialah suatu metode batuk yang benar, di mana dapat menggunakan energi untuk batuk dengan seefektif mungkin sehingga tidak mudah lelah dan dalam mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, ada pun contohnya seperti ini Pak. Bapak bisa mencari posisi yang betul, posisi yang nyaman. Ada lagi batukan, posisikan Adek. Ya, posisi yang nyaman. Lalu menggunakan ambil tisu atau menggunakan sapu tangan, lalu cuci tangan. Lalu ini kita melakukan tarik nafas yang dalam, tarik nafas seperti ini Pak. Ibu, Adek baru buang lagi mulut, tarik nafas lagi, baru buang lagi dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dengan cara seperti itu. Kita ulang lagi ya Dek. Ya, 1, 2, 3, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang, tarik nafas lagi, keluarkan seperti itu. Gitu ya. Baik, lalu Bapak Ibu, seperti itu penyuluhan efektif dari saya. Adapun yang terakhir saya akan melakukan penyuluhan terkait ventilasi udara Bapak Ibu. Ventilasi udara ini Bu, di rumahnya Ibu dan Bapak ini berfungsi Bu sebagai mengalirkan udara dari luar ke dalam, begitu pun dengan sebaliknya, sehingga sirkulasi udara yang sehat untuk dihirup itu bisa masuk ke dalam rumahnya Ibu. Nah, ventilasi udara juga ini Bu, udara-udara dalam rumahnya Ibu ini dan Bapak ini perlu untuk dikeluarkan. Makanya kita perlu ya, baik Ibu, kita perlu memasang ventilasi udara di rumahnya Bapak dan Ibu ya. Enggak. Baik Pak Ibu, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja dulu ya Bu. Pak, tadi kita juga tadi sudah banyak cerita terkait tentang penyakit ISPA, baterai efektif dengan terkait ventilasi udara di dalam rumahnya Bapak dan Ibu ini. Lalu ya Ibu, kebetulan kami nanti ini akan, jika berkenan Bapak dan Ibu, kami nanti akan melakukan kunjungan lagi kembali ke rumahnya Bapak Ibu untuk melakukan pengkajian yang lebih lanjut. Apakah Ibu dan Bapak berkenan? Iya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin pengkajiannya kami cukup sampai di sini saja ya Ibu. Kalau begitu sampai ketemu besok. Iya, kami permisi pamit Ibu, Bapak. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Pak. Oke, sekian ya. Terima kasih. Baiklah, inilah hasil role play simulasi asuhan keperawatan keluarga pada anak usia sekolah di kelompok 2B. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.